Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspa Anggraini. NIM saya 1224904. Saya dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya ingin membahas tentang ADC, DAC, dan juga bit. Apa itu sinyal analog? Sinyal analog itu sebenarnya ada di sekitar kita semua. Seperti gelombang suara yang kalian dengar saat mendengarkan musik adalah sinyal analog. Tegangan yang keluar dari stop kontak juga termasuk sinyal analog. Sinyal analog dapat bersifat kontinu yang dapat mengambil nilai apapun dalam suatu rentang. Sinyal analog juga sering digunakan untuk mewakili fenomena dunia nyata seperti suara, suhu, dan juga cahaya. Lalu, apa sih itu sinyal digital? Sinyal digital adalah fondasi elektronik modern, seperti komputer, ponsel digital, dan juga perangkat digital lainnya. Semuanya menggunakan sinyal digital untuk mewakili informasi. Sinyal digital biasanya bersifat diskrit, yang artinya sinyal tersebut hanya dapat mengambil nilai tertentu. Dalam kebanyakan kasus, nilai-nilai ini adalah 0 dan 1. Biasanya digunakan untuk mewakili level yang paling 0 memiliki level yang paling rendah, dan 1 biasanya digunakan untuk mewakili level tegangan paling tinggi. Lalu ada apa itu konverter analog ke digital atau ADC. Konverter analog ke digital ADC adalah komponen penting di banyak perangkat elektronik. ADC mengambil sinyal analog yang dapat mengambil nilai apapun dalam suatu rentang dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang hanya dapat mengambil dua nilai, yaitu 0 dan 1. Proses ini disebut konversi analog ke digital. ADC digunakan dalam berbagai macam aplikasi seperti kartu suara modern, lalu kamera digital. Pada kartu suara misalnya, ADC mengubah gelombang suara analog dari mikrofon menjadi sinyal digital yang dapat disimpan atau diproses oleh komputer. Lalu, ada bagaimana cara kerja ADC? Proses konversi analog ke digital itu dapat dipecah menjadi 3 langkah. Yang pertama itu ada pengambilan, kuantisasi, dan pengkodean. Pengambilan sampel melibatkan pengambilan pengukuran sinyal analog secara berkala. Pengukuran ini disebut sampel. Lalu banyaknya sampel yang diambil per detik disebut sampling rate. Semakin tinggi laju pengambilan sampel, semakin akurat representasi digital dari sinyal analog. Kuantisasi melibatkan pembulatan sampel. Jadi di sini saya akan menuliskan bilangan binary atau biner. Di sini ada 1 bit. Satu bit yang berarti memiliki 2 kemungkinan. Bisa dituliskan kotak-kotaknya, yaitu 0, 1. Ini memiliki 2 kemungkinan. Lalu ada juga 2 bit.
2 bit ini memiliki 4 kemungkinan yang diisi, yaitu satu nol, yang terakhir 1 1. Oke, ada 4 kemungkinan. Lalu ada juga 3 bit. Bit ini bisa dituliskan satu nol, yang terakhir 1 1 1. 1 2 3 4 5 6 7 8, yang artinya memiliki 8 kemungkinan. Di sini juga mereka memiliki tegangannya, yaitu sini menggunakan 3 volt. DC itu 1 bit, tegangannya itu 0 volt sampai 3 volt. Lalu ada 2 bit, itu ada 4 tegangan, jadi 4 kemungkinan, jadi 0 1 2 3. 0 ini memiliki tegangan 0 volt, lalu 1 ini memiliki tegangan 1 volt, 2 volt, dan yang terakhir 3 volt. Kalau misalkan kalian memiliki tegangan 1,5, itu artinya kalian masih masuk ke 1 volt, kemungkinan 1. Lalu yang terakhir itu ada 3 bit. Bit ini memiliki 8 kemungkinan, dari 0 1 2 3 4 5 6 7. 0 ini memiliki tegangan 0 volt, lalu 0,43 volt. Nah, kenapa ini bisa mendapatkan nilai 0,43? Itu karena 0 itu nggak dihitung, guys. Jadi dihitungnya itu dari 1 sampai 7. Nah, artinya 7 dibagi 3. Nah, 3 dibagi 7 hasilnya 0,43. Lalu yang kedua itu ditambahin aja 0,43 ditambah 0,43 itu hasilnya 0,86 volt. Lalu ditambah lagi 0,43 itu hasilnya 1,24 volt, 1,72 volt, 2,15 volt,
2,58 volt. Lalu yang terakhir itu ada 3 volt. Nah, itu contoh bit 1, 2, dan 3. Di sini saya akan memberi contoh bit 10, 14, dan juga 16. Di sini saya akan memberikan contoh bit 10 dulu, yang di mana artinya 2 pangkat 10 itu ada 1024 kemungkinan. Jadi kalau misalkan 4 bit itu ya 4 no. Kalau misalkan 3 bit itu kalian tinggal dipangkatin aja, kayak misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8, yang artinya memiliki 8 kemungkinan. Kalau misalkan 4 bit itu 2 pangkat 4 yang artinya 16 kemungkinan. Itu cara cepatnya, guys. Tanpa harus buat kotak-kotak. Jadi di sini 10 bit artinya 2 pangkat 10 memiliki 1024 kemungkinan. Lalu nilainya dari 0 sampai 1023. Nilai tegangannya yaitu dari 0 milivolt, 1 itu 4,88 milivolt. Di sini karena terlalu besar, jadi saya ubah ke milivolt, dan di sini juga saya menggunakan tegangan 5 volt. Yang kedua itu ditambah lagi dengan angka yang pertama ini 4,88, hasilnya 9,76 milivolt. Yang ketiga itu ada 14,76 milivolt. Yang keempat itu ada 19,52 milivolt. Yang kelima ada 24,4 milivolt. Begitupun seterusnya sampai 1023, yaitu 5000 milivolt. Ini untuk bit 10. Lalu untuk 14 bitnya, yang artinya 2 pangkat 14 sama dengan 16.384 kemungkinan. Yang memiliki nilai 0 sampai dengan 16.383. Nilai tegangannya yaitu 0 sama dengan 0 milivolt, 1 sama dengan 0,076 milivolt. Di sini saya menggunakan tegangan 5 volt yang diubah menjadi milivolt agar tidak bingung. Lalu yang kedua itu ada salah, guys, tapi 305. Lalu 0,61 milivolt. Itu ada 0,915 milivolt, 2,20 milivolt, 52, begitupun seterusnya sampai 16.383, 5000 milivolt. Lalu yang terakhir ada 16 bit. 16 bit itu yang artinya 2 pangkat 16 sama dengan 65.536 kemungkinan. Memiliki nilai 0 sampai dengan 65.535.
0 ini memiliki tegangan 0 mV. Lalu 1 sama dengan 0,076 mV. 2 0,152 mV. 3 0,304 mV. 4 0,38 mV. Begitupun seterusnya guys, sampai nilainya 65.536 atau 5.000 volt. Sekian penjelasan dari saya tentang ADC, DAC, dan juga bit. Sekian, terima kasih.